sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Sunda. Hari ini di Go Healthy, ia akan membagikan kisahnya dalam menghadapi diabetes. Sebab penyakit ini benar-benar sempat menggerogoti tubuhnya dengan cara yang mengerikan. Tepatnya pada usia 62 tahun, Pak Sunda mengetahui dirinya punya gula darah tinggi. Awalnya, ia sering mengeluhkan badannya lemas dan sering buang air kecil pada malam hari. Ketika dicek oleh dokter, kadar gula darahnya sudah mencapai 450. Dan sejak itu, diabetesnya menjadi sulit terkendali. Udah umur sudah usia 64, itu baru saya kerasa sakitnya. Ya itu telapak tangan gatal, telapak di kaki, jari-jari apa gatal semua. Cuman saya enggak garuk, cuman saya gosok-gosok begini. Kencing itu sering sekali, apa kok saya kencing sering sekali, bangun. Terus yang ketemunya saya gula itu, saya demam. Periksa dokter itu, gula saya itu tinggi itu. Pak Sunda pun mengaku, dulu ia memang sering minum minuman penambah energi karena dirasa dapat membuat tubuhnya jadi lebih kuat saat bekerja. Sebab aktivitas pekerjaannya memang sangat mengandalkan kekuatan fisik. Ditambah lagi pola tidurnya pun kurang, sehingga tubuhnya tidak memiliki cukup waktu untuk memulihkan diri. Takutnya takut ke itu, ke paru atau ke ginjal. Itu takutnya begitu. Saya itu merasakan saya bagaimana ini supaya saya sembuh gitu. Meski begitu, kabarnya kini Pak Sunda jauh lebih sehat. Begitu pula dengan kadar gula darahnya yang sudah terkendali. Kira-kira apa yang dilakukannya untuk bisa mengendalikan diabetes? Mari kita simak sampai akhir. Halo pemirsa, salam sehat semuanya. Apa kabar? Saya Edin Lau, selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, hari ini sama-sama kita hargai namanya kesehatan. Tadi kisah narasumber kita, Bapak Sunda, menjadi pelajaran penting bagi untuk kita semua nih. Karena awalnya ketidaktahuan terhadap kesehatan. Akhirnya, Pak Sunda mengalami diabetes, ibu dari semua penyakit. Dampaknya mata rabun, lemas, sering buang air kecil. Hati-hati pemirsa, segera periksa kesehatan, jangan sampai ada diabetes dan terkena komplikasinya. Langsung saja saya kenalkan, ini dia Bapak Sunda, mau cerita banyak karena keadaannya sudah sangat baik pemirsa akibat penggunaan teknologi laser. Mari. Pak Sunda, apa kabar? Selamat datang di Go Healthy, Pak. Salam sehat ya, Pak ya? Wah, luar biasa. Salam. Gini loh, Pak Sunda, saya lihat tadi fotonya, Pak Sunda ini kelihatan lebih awet muda loh sekarang loh. Lebih awet muda, lebih segar gitu ya, Pak ya? Alhamdulillah. Pemirsa, pastinya kami juga di sini ada praktisi kesehatan. Mereka akan menjelaskan begitu banyak solusi untuk Anda semua untuk kesehatan kita. Ada juga Mbak Rita dan juga praktisi Sufali. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Salam sehat. Pak Sunda, gimana kabarnya, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sekarang sehat. Coba ceritakan dari awal kejadiannya, bisa sampai terkena masalah kesehatan itu diabetes ini kan ibu dari semua penyakit, Pak. Awalnya dari mana? Nah itu pertamanya itu saya juga nggak kerasa juga. Itu penyakit itu istilahnya kalau bagi saya pertama itu nggak kerasa. Kerasanya itu sudah lama pokoknya, saya sudah 42 tahun ya. Mungkin yang kerasa itu 40-an. Begitu kerasa saya. Habis itu tangan ini gatal. Kok ada apa ya kok gatal? Terus telapak kaki ini gatal juga. Ada apa ini saya begini? Soalnya saya enggak pernah periksa dokter kan. Habis gitu saya demam. Habis demam tuh saya periksa dokter pertama kali itu memang. Saya suruh cek semuanya. Soalnya saya kan keadaan kurang fit ya. Yang lain tuh normal semua. Hanya gula aja. Dia bilang begini, gulanya Bapak tinggi sekali. Berapa dong? Soalnya saya enggak pernah periksa segini. 450 itu pertama kali. Saya kaget. 450. Teman itu bilang itu bukan dari saudara bukan dari hanya turunan sekarang ini dari makanan. Oh, kalau dari makanan saya akui. Langsung paham. Iya, saya langsung paham.
Kalau minumnya apa Pak Sunda? Kalau minumnya, ya biasanya kalau di warung makan itu teh. Teh manis. Teh Es manis. teh manis biasanya ya. Iya, hanya apalagi kopi itu kopinya aja. juga pakai gula, Pakai kopi manis gula, juga. pakai gula ya. Dan Kalau itu minum satu hari bisa berapa gelas Pak Sunda konsumsi? itu kadang-kadang sampai 3 gelas. Oke. Sampai baik. 3 Pagi, gelas. siang, sore. Sore. Gitu. Yang Iya. dalam kemasan? Yang dalam kemasan itu kalau waktu kerja capek, saya enggak ada hitungannya. Kepingin saya beli, minum. Pak Sunda, apa yang Pak Sunda ceritakan ini bisa jadi bahan pelajaran juga buat pemirsa gitu ya. Ada yang ingin saya sampaikan adalah ketika seseorang itu mengkonsumsi gula secara berlebihan, kemudian dibarengi juga dengan kerja keras yang tidak ada aturannya, itu kan pekerjaan keras yang bukan olahraga kan, tidak ada Bukan. aturannya, maka pada saat itu ada peristiwa yang terjadi yaitu rebound fenomena. Rebound fenomena itu adalah ketika gula masuk, maka kadar gula tinggi, insulin akan bekerja keras untuk menurunkan, tetapi kemudian kerja keras itu juga membutuhkan energi. Gula membutuhkan energi untuk dicerna, kemudian kerja keras membutuhkan energi juga. Terjadi perebutan gula di dalam tubuh yang berakhir dengan apa? Kesulitan insulin dalam bekerja. Nah, ini akan mempengaruhi terjadinya resistensi insulin. Perlu diketahui bahwa gula, karbohidrat sederhana kalau dikonsumsi berlebihan, itu pertama kali akan disimpan di rongga perut. Lalu disimpan sebagai trigliserida di otot dan juga di hati. Ternyata keberadaan lemak di perut atau di visceral atau di rongga perut dan juga trigliserida di otot dan kemudian di hati akan mempercepat kerusakan pada beta pankreas yang menghasilkan insulin dan juga mempercepat terjadinya resistensi insulin. Jadi pemirsa, hubungannya sangat kuat antara kebiasaan makannya Pak Sunda dengan kejadian diabetes yang sekarang dialami oleh Pak Sunda. Nah, pemirsa, menariknya adalah Bapak Sunda ini bukannya tanpa usaha loh. Beliau ini kerjanya berat, keras, masih bekerja dan juga ke dokter Pak ya. Iya. Minum obat secara rutin tapi ternyata masih belum maksimal. Lalu akhirnya ketemu dengan teknologi laser. Ceritain Pak Sunda, itu prosesnya bagaimana sampai ketemu teknologi laser ini? Saya beli itu untuk pribadi saya. Beli saya mau pakai sendiri, pakai terus selama 4 bulan. Oke. Gula darah saya itu kan masih 530. Oh, masih tinggi. Masih tinggi, saya pakai terus sampai 4 bulan sekarang ini. Nah, selama itu hari Minggu yang kemarin saya cek di klinik turun 110. Bagus, Pak. Jauh sekali. Iya, Bagus. langsung 110. Nah, Bapak minum apa? Saya enggak minum apa-apa. Terus Bapak pakai apa? Ya pakai ini. Langsung Dikasih kan lihat gitu saya ya? bawa. Dikasih lihat? Iya, kasih lihat. Ini Pak, saya pakai ini. Kalau boleh saya tanya nih Pak, dari penggunaan teknologi laser selama ini, yang paling berkesan untuk Bapak itu apanya Pak? Pokoknya saya selama pakai itu kendali dari apapun tidak ada. Langsung hilang semua. Semuanya hilang. Ya kolesterol, darah tinggi, gula, terus rematik, itu nggak ada. Normal Hilang. kembali. Normal semua. Bagus sekali Pak Sunda. Kalau tidurnya gimana Pak? Kalau tidurnya nyenyak sih. Dulu Pak Sunda Dulu begini, kalau saya begini, saya bingung begini. Habis tidak seberapa menit, saya begini lagi. Gelisah, Pak, ya? Iya, kalau tidak seberapa menit lagi mau kencing lagi. Aduh, mau bagaimana ini saya gini. Repot, ya? Repot. Nah, sekarang ini selama pakai itu, saya tidur begini nyenyak, habis begini sampai saya ini kecuali sudah capek ya bangun, saya ingat-ingat, jam 12 malam. Baru saya begini sedikit aja. Sudah Tidur lagi, tertidur. nyenyak lagi. Tidak ada perubahan apa-apa. Dan bangunnya seger ya Pak? Bangunnya segar. Teknologi laser ini digunakan di pergelangan tangan kiri di titik-titik akupuntur. Masuk ke dalam pembuluh darah melalui lapisan kulit teratas. Masuk ke epidermis, kemudian ke kulit bagian dalam dermis dan sampailah ke pembuluh darah. Nah, nanti di pembuluh darah sinar laser ini akan menstimulasi dapur energi yang ada pada tubuh manusia yaitu mitokondria untuk merubah gula yang ada di dalam pembuluh darah, merubah kolesterol juga menjadi energi. Kita bisa lihat gambar berikut ini, bagaimana gula kemudian kolesterol diubah menjadi ATP. ATP ini adalah sumber energi yang besar di dalam tubuh manusia. Nah, dengan banyaknya ATP ini tentu seseorang akan menjadi lebih bertenaga dan kadar gula serta kadar kolesterol akan menjadi terkendali atau normal. Itulah yang sudah dirasakan oleh Pak Sunda.
Nah, jadi pemirsa yang memiliki keluhan yang sama dengan Pak Sunda, yang merasakan keluhan-keluhan klinis seperti yang diceritakan tadi dan juga kemudian kadar gula darahnya meningkat, ayo gunakan teknologi laser secara rutin untuk mendapatkan kualitas darah yang bagus, pembuluh darah yang bagus. Karena kualitas darah dan pembuluh darah ini akan menentukan kualitas hidup seseorang. Karena pada dasarnya yang dikerjakan oleh teknologi laser adalah mengoptimalkan produksi dari nitric oxide yang dilakukan oleh pembuluh darah kita. Secara alami mekanisme ini terjadi. Tetapi seiring dengan meningkatnya usia atau bertambah tuanya seseorang, maka produksi dari nitric oxide mengalami penurunan. Lihat, start dari usia 60, sisa 20%. Hal ini dapat memicu terjadinya penyempitan pembuluh darah. Nah, masalahnya tidak berhenti sampai sana karena nantinya dapat menghambat aliran darah, bisa terbentuknya plak pembuluh darah dan bisa memicu komplikasi. Dampak lainnya adalah pastinya tensi menjadi tinggi atau tidak terkendali. Aliran darah melambat, terjadi kerusakan organ vital. Sekarang dengan menggunakan teknologi laser, nantinya produksi dari nitric oxide ini akan dioptimalkan kembali. Laser akan menyinari pembuluh darah dengan melalui berbagai lapisan kulit, seperti ilustrasi demikian. Yang terjadi adalah produksi nitric oxide akan ditingkatkan kembali dan diedarkan ke seluruh tubuh. Manfaat lebih jauh lagi adalah akhirnya nantinya tensi menjadi terkendali, bisa membantu pasien hipertensi. Aliran darah menjadi lebih lancar, beban kerja jantung menjadi lebih ringan, dan tentunya NO ini juga berperan penting dalam kerja hormon insulin yang nantinya dapat membakar gula dengan lebih optimal sehingga kadar gula menjadi terkendali. Oleh sebab itu, saya ingatkan kembali untuk pemirsa di rumah, upayakan kesehatan Anda semaksimal mungkin. Salah satunya dengan teknologi laser seperti yang dilakukan oleh Pak Sunda. Penggunaan rutin dari EQ Laser bisa bantu kendalikan diabetes. Terbukti dari kehidupan Bapak Sunda. Hipertensi, kolesterol tinggi, dan harapannya adalah Anda semua tercegah dari berbagai macam komplikasi berbahaya. Ada serangan jantung, stroke gagal ginjal, dan sebagainya. Lalu bagaimana cara mendapatkan EQ Laser ini? Gampang. Dapat menghubungi call center Gogomol sekarang juga. Pastikan nomor teleponnya yang sesuai di layar Anda juga. Bisa Anda foto nomornya sekarang juga, oke? Pastikan juga Anda mendapatkan EQ Laser yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Semua itu hanya ada di Gogomol. Segera hubungi call center Gogomol sekarang juga. Kami menunggu Anda untuk segera menghubungi nomor yang ada muncul di layar kaca Anda saat ini. Ayo gunakan EQ Laser, atasi masalah kesehatan Anda, cegah komplikasinya sekarang juga. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan? Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang? Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan Aku Laser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Ya pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Langsung saja kita bicara fakta sangat menarik berhubungan dengan diabetes. Ini dia pernyataannya bahwa lebih dari 50% pasien diabetes alami kerusakan saraf. Lalu apa hubungannya antara gula darah yang tidak terkendali
dengan kerusakan syaraf ini? Oke, pertama kita bahas dulu ya kerusakan saraf yang dialami gejalanya seperti apa. Yang pertama adalah kebas, kesemutan, rasa berpasir, panas, dingin. Biasanya juga disertai dengan kram pada bagian ujung-ujung jari tangan maupun ujung jari kaki. Nah, hal tersebut sebenarnya terjadi karena gula darah yang tinggi nantinya bisa menyebabkan kerusakan pembuluh darah dan saraf ini sangat rentan sehingga dia ikut rusak. Nah, terkadang beberapa pasien yang mengalami kerusakan saraf juga mengalami tidak sensitif. Jadi dalam arti apabila ada rasa nyeri, ada trauma yang timbul, tidak bisa dirasakan lagi oleh penderitanya. Nah, hal tersebut bisa memicu berbagai dampak jangka panjang. Yang pertama, misalkan ada luka yang berulang. Pada awalnya ya karena tidak berasa lalu jalan kepentok sana sini mengakibatkan luka tersebut timbul. Gula darah yang tinggi mengakibatkan luka tersebut sulit untuk sembuh yang nantinya bisa memicu terjadinya infeksi gangren. Seperti gambar berikut ya bisa sama-sama dilihat pemirsa di rumah. Pertama, gula darah tinggi memicu kerusakan pembuluh darah. Rusaknya pembuluh darah memicu rusaknya saraf. Rusaknya saraf mengakibatkan hilangnya sensasi yang mengakibatkan penderitanya tidak mawas diri. Kepentok sana sini, ada luka sana sini, gak pernah diperiksa, mengakibatkan luka tersebut sulit untuk sembuh. Apa yang terjadi berikutnya? Nantinya luka yang terbuka bisa terpapar dengan berbagai kuman dan menjadi infeksi yang lebih berat. Ini adalah cikal bakal awal kenapa sampai terjadinya amputasi. Lebih lanjut lagi kenapa infeksi tersebut harus segera diberhentikan? Ya karena kalau tidak nyawa taruhannya pemirsa. Oleh sebab itu ini menjadi pengingat ya untuk pemirsa di rumah yang mengalami gula darah tinggi atau memang sudah dikatakan mengalami diabetes, segeralah kendalikan gula darah Anda dengan baik. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, sering-sering periksa telapak kaki maupun jari-jari tangan Anda. Apabila ada luka harus segera ditangani. Jangan sampai kerusakan saraf ini berujung pada hal-hal atau komplikasi yang lebih lanjut lagi. Bapak tolong ceritakan lagi Pak, bagi orang yang tidak mengerti ternyata diabetes juga menyebabkan semua itu, sensasinya seperti apa rasanya? Yaitu terutama itu di telapak tangan gatal, terus jari-jari kaki gatal. Kalau digaruk apa yang terjadi Pak? Kalau digaruk luka, takutnya bahaya. Jadi saya itu tidak garuk. Tidak hilang kalau gatalnya masih gatal terus. Nah, cuman saya gosok begini aja, saya digosok-gosok begini, akhirnya hilang dikit-dikit hilang. Saya dalam hati begini, saya kerja berat kok setiap hari saya keluar keringat. Nggak masuk akal gitu. Nggak masuk akal. Saya apa ini kok gatal terus, saya gini. Saya biarin aja. Habis begitu lama-kelamaan saya demam. Kok saya demam ini apa ya, saya gini. Saya kan belum percaya penuh kan. Kok demam apa ini akibatnya dari apa, saya gini. Turunan yang begini-begini saya tidak punya. Saya gini, apa ini akibatnya? Habis periksa ke dokter, dicek semuanya, keseluruhannya semua normal. Tapi kadar gula darah Bapak tinggi. Darah gula itu 450, saya kaget. Nah, tapi ngomong-ngomong dengan pola makan yang kemarin gak bagus, hari ini sudah berubah atau bagaimana Pak? Saya sekarang ini berubah, semuanya saya tidak makan. Hanya cukup makan nasi sama air putih aja. Maksudnya tidak lagi minum minuman manis? Iya, saya cegah semua. Tidak lagi makan daging ataupun yang digoreng-goreng? Kalau daging masih sih, tapi tidak sewaktu-waktu aja. Daging sekali-kali, tapi goreng-gorengan udah enggak. Oh, stop semua. Nah, apa yang dilakukan Pak Sunda ini udah tepat pemirsa. Jadi sudah mulai mereduksi asupan gula. Kalau perlu memang karbohidrat sederhana seperti gula tidak lagi dikonsumsi. Jadi manis yang didapat adalah manis dari buah yang dikonsumsi secara utuh saja. Nah, kemudian minyak jenuh dari gorengan juga sudah tidak diasup lagi. Dan satu lagi yang ingin saya sampaikan adalah selain membatasi asupan gula dan goreng-gorengan, juga tingkatkan konsumsi serat yang kita dapatkan dari sayur-sayuran. Nah Pak, saya pengen tanya, biasanya kalau lagi pakai teknologi laser, itu lagi ngapain? Jam 6 saya pakai, kan 1 jam. Jam 7 udah berhenti. Sudah berhenti. Nah, saya taruh lagi, saya jalan lagi ke mana kek, saya jalan-jalan sampai 200 meter, 300 meter, saya mutar-mutar, begini mutar, balik-balik. Habis itu saya taruh itu, kan aturannya katanya
harus melalui 8 jam dulu. Ya, setidaknya pagi sama malam, Iya. sore ke malam Bapak ada pakai lagi? Sore pakai lagi, habis jam 5 sampai jam 6 saya pakai. Oke, Begitu. berarti satu hari berapa kali? Dua Total? kali. Dua kali. Dua kali. Durasinya 60 menit dan 60 menit, benar Iya, Pak ya? oke. Oke, kalau misalnya yang di rongga hidung intranasal digunakan juga nggak? Itu enggak. Nah, kenapa tidak Pak Sunda? Soalnya saya enggak tahu. Tapi Gitu. pengen tahu nggak itu manfaatnya apa? Itu sudah, kepingin tahu saya kayak apa. Nah, jadi penggunaan di intranasal itu adalah untuk menstimulasi pembuluh darah yang ada di sekitar rongga hidung dan juga di kepala. Jadi digunakannya di rongga hidung pemirsa. Nah, pada saat rutin digunakan maka akan ada stimulasi laser di pembuluh darah yang ada di belakang rongga hidung. Di mana pembuluh darah di belakang rongga hidung itu jumlahnya banyak sekali dan semuanya tersambung ke otak. Nah, ketika rutin digunakan teknologi lasernya, maka pembuluh darah itu akan memproduksi nitrit oxide. Pembuluh darah itu akan melebar, akan menjadi elastis. Begitu juga pembuluh darah di otak, aliran darah ke otak menjadi lancar. Nah, yang terjadi adalah manfaat yang dirasakan, maka akan mengatasi keadaan pusing, sakit kepala, vertigo, juga bisa mengatasi kondisi vertigo berulang, migrain, dan kemudian mencegah stroke tentunya. Dan bagi yang sudah stroke, mencegah stroke berulang. Juga meningkatkan fungsi kognitif, mencegah pikun, demensia, dan juga kemudian menyehatkan hidung, yaitu mencegah sinusitis. Jadi pemirsa, laser ini penggunaannya satu kesatuan. Digunakan di pergelangan tangan kiri, kemudian digunakan juga di rongga hidung. Nah, di rongga hidung juga akan menstimulasi aliran darah ke mata, ke telinga, juga di wajah. Sehingga fungsi mata juga menjadi lebih baik, dan kemudian telinga juga pendengaran lebih baik, dan aliran darah di wajah juga membuat wajah menjadi lebih cerah. Nah, jadi pemirsa, gunakan laser ini sebagai satu kesatuan. Digunakan di tangan kiri, di pergelangan tangan kiri, dan juga rutin menggunakan yang di intranasal atau di rongga hidung. Kenapa sih digunakan pada pergelangan tangan kiri? Karena di sana yang kita harapkan adalah laser ini dapat menstimulus pembuluh darah nadi dan juga titik akupuntur. Sekarang yang terjadi pada pasien diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, karena dampak penuaan, gaya hidup tidak sehat, merokok. Nah, ini yang terjadi pemirsa, bisa terbentuk sumbatan berupa gumpalan darah. Kalau misalkan darah Anda kental, ya maka sumbatan ini lebih mudah terbentuk. Dengan menggunakan teknologi laser yang ada di pergelangan tangan kiri, selain pembuluh darah nadi, juga laser tersebut akan menyinari titik akupuntur yang berhubungan dengan kesehatan jantung dan paru-paru. Lebih jauh lagi, sinar laser ini nantinya dapat membantu menguraikan sumbatan atau gumpalan darah yang tadi pemirsa lihat. Ingat, sumbatan tersebut jangan sampai dibiarkan karena bisa memicu komplikasi. Ketika terurai, nantinya aliran darah dapat berjalan dengan lancar, sel darah bisa melaksanakan tugasnya secara optimal, yaitu mengantarkan zat gizi, oksigen, maupun obat-obatan yang Anda konsumsi ke seluruh tubuh Anda. Kesehatan organ vital dapat terjaga dengan baik. Disinilah peranan teknologi laser nantinya dapat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah Anda, dan juga meningkatkan kesehatan tubuh Anda. Pak Sunda, terima kasih ya datang ke Go Healthy hari ini Pak. Kita dapatkan banyak cerita, pengalaman, dan juga inspirasi dari Pak Sunda. Kita doakan yang terbaik, Pak Sunda sehat selalu, Amin, amin. sembuh dari penyakit, dan juga diberkahi semua keluarganya. Terima kasih Pak Amin, Sunda. amin. Terima kasih Mbak Rita, Mbak Preti, semua nasihatnya, tipsnya hari ini luar biasa. Penggunaan rutin dari EQ Laser bisa bantu kendalikan diabetes. Sudah terbukti dalam kehidupan Pak Sunda, Anda juga bisa. Bisa bantu kendalikan hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, dan harapannya Anda semua bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi. Ini yang berbahaya. Ada serangan jantung, stroke gagal ginjal, dan sebagainya. Lalu bagaimana cara mendapatkan EQ Laser? Gampang pemirsa, dapat menghubungi call center Gogomol. Sekarang juga pastikan nomor teleponnya yang sesuai di layar kaca Anda saat ini. Bisa Anda foto nomornya sekarang juga. Pastikan juga Anda mendapatkan EQ Laser yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Dan semua itu hanya ada di Gogomol. Segera hubungi call center Gogomol sekarang juga. Kami menunggu Anda untuk segera menghubungi nomor yang ada muncul di layar Anda. Gunakan EQ Laser, atasi masalah kesehatan Anda, cegah komplikasinya. Sekarang juga, semangat! Asam urat tinggi, kolesterol, yang paling fatalnya itu paru sama gula darah. Kalau gula darah masih saya ingat sih ya 500-an. Wah, sejak menggunakan teknologi laser manfaatnya sangat
Aduh, berkhasiat banget, Pak. Yang dulunya saya kurus bisa gemuk, yang dulunya susah tidur sekarang enak tidur, yang dulunya beraktivitas kita sempoyong apa gitu lemah, saya sekarang udah bergerak gitu, nggak kayak dulu lagi. Periksa darah seluruhnya, udah dinyatakan dokter normal. Terima kasih teknologi laser. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan Aku Laser dan Dokter Laser hanya di Gogo Mall. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV